حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh penulis yang bagi an ta'lam fi asma'ihi subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang selayaknya engkau ketahui tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya anna asma Allah subhanahu wa ta'ala kulluha husna, bahwasannya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya husna. Apa maksud dari asma Allah subhanahu wa ta'ala kulluha husna, Wandi? Balighatun fil husni ghayatahu, yaitu bahwasannya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala berada pada puncak keindahan. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangan dari segala sisi, baik nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, semuanya kesempurnaan, tidak ada kekurangan dari segala sisi. Makanya dikatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang husna. Untuk manusia yang afdol, yang paling afdol, dia bernama dengan nama yang mudhaf, disandarkan kepada asma Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jabbar, Abdul Mannan, dan yang semisalnya. Ini yang paling afdol. Kemudian juga faedah yang kita baca keterangan tadi malam, asma Allah subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah a'lam dan awsaf. Apa makna a'lam wa awsaf, ya Irsyad? Ya, dia dikatakan a'lam ditinjau dari sisi zat yang dinamai. Jadi seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai, yaitu Allah Azza wa Jalla, menunjukkan zatnya Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Mannan, Al-Fattah, Al-Quddus, Al-Muhaimin, dan yang semisalnya, itu semua menunjukkan pada satu zat yang dinamai, yaitu Allah Azza wa Jalla, bi'tibar dalalatiha ala zat. Dikatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala awsaf, sifat, karena masing-masing dari nama tersebut punya makna tersendiri. Ar-Rahman maknanya Dzur Rahmah. Al-Jabbar maknanya Dzul Jabarut. Al-Malik maknanya Dzul Mulki, dan seterusnya. Sehingga dikatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dia a'lam wa awsaf. Ditinjau dari yang dinamai menunjukkan dia a'lam untuk satu zat yang dinamai. Kalau ditinjau dari kandungan dari makna-makna yang ada, setiap nama memiliki makna tersendiri, maka dikatakan awsaf. Jelas? Yang ketiga, qala asy-syekh hafizahullah taala annaha tauqifiyyah la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah tauqifiyah. Tauqifiyah. La majala lil aqli fiha. Tauqifiyah itu bisa antum maknakan artinya
sesuatu yang datang padanya dalil, yang tidak bisa dimasuki oleh akal. Tauqifiyah itu nanti dijelaskan di bawah ya. Di situ di bawah disebutkan bimakna annaka taqifu haitsu waqafan nas. Itu makna tauqifiyah. Maknanya engkau berhenti di mana dalil itu berhenti. Maknanya kalau ada dalil di situ antum berkeyakinan. Ada dalil di situ antum menetapkan. Itu namanya tauqifiyah. Fala tazid isman ma lam yarid fi nassin wala tunkir ma warad. Itu namanya tauqifiyah. Engkau jangan menambahkan nama yang tidak datang dari nas, dan jangan pula engkau mengingkari sesuatu yang tidak ada dalil yang datang padanya. Jadi tauqifiyah itu patokannya dalil. Itu namanya tauqifiyah. Jadi istilah tauqifiyah itu maknanya dia bergantung pada dalil. Itu namanya tauqifiyah. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah, berpatokan pada dalil. Tidak bisa kita menambahkan untuk Allah Azza wa Jalla suatu nama yang tidak ada dalilnya. Yang sudah datang dalilnya tidak boleh antum ingkari. Difahami? Jadi patokannya dalil dalam menetapkan nama bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada dalil, jangan antum tetapkan. Namun di sini ikhwan ada tanbih sedikit. Dalam menetapkan nama bagi Allah Azza wa Jalla, di sini untuk perkara dalilnya terkadang ada dalil-dalil yang samar, yang khafi, sehingga terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dalam menetapkan nama tersebut. Apakah nama tersebut sabit, sah untuk Allah Azza wa Jalla ataukah tidak? Contoh seperti yang diperselisihkan di kalangan para ulama adalah nama Al-Hadi. Nama Al-Hadi. Apakah nama Al-Hadi sabit bagi Allah Azza wa Jalla? Sebagian para ulama mengatakan iya, berdalil dengan ayat Al-Quran, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Nah itu hadiyan wa nasiran. Ada yang mengatakan enggak, itu ayat tidak mengarah ke sana. Difahami? Contoh yang lain, nama Al-Muhsin. Al-Muhsin. Apakah nama Al-Muhsin sabit bagi Allah Azza wa Jalla? Ini juga perbincangan ya ikhwan. Ya, terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Syekh Abu Aziz Hasan bin Nur Al-Marwa'i termasuk yang mendhaifkan hadis Al-Muhsin. Sehingga anak Syekh Abdurrahman juga dulu seperti itu. Ya. Contoh juga yang didhaifkan, yang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, nama As-Sittir. As-Sittir juga terjadi ikhtilaf, ada yang menyatakan sahih, ada yang menyatakan dhaif. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul, katakan ya Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal isma wal baghya bighairil haqq. Dan juga Allah telah mengharamkan dosa dan pelanggaran, melampaui batas yang tidak dibenarkan. Dan juga Allah mengharamkan kesyirikan, menyekutukan Allah sesuatu yang tidak Allah turunkan ilmu dengannya. Dan juga Allah mengharamkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun,
engkau berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini ayat menyebutkan urutan dari dosa yang terendah sampai dosa yang tertinggi. Menunjukkan di sana ada dosa yang lebih besar dari syirik. Apa itu? Al-qaul 'ala Allahi bila ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kenapa ya ikhwan dikatakan itu dosa lebih besar dibandingkan syirik? Karena syirik akan masuk pada pembahasan al-qaul 'ala Allahi bila ilm. Seluruh dosa, mau dia perkara yang al-bid'ah, mau dia perkara asyirkiyat, mau dia perkara al-ma'asi, semuanya akan masuk pada bab al-qaul 'ala Allahi bila ilmin. Itu masuk semua. Seluruh pelanggaran syariat, bahkan asyirkiyat sendiri, kesyirikan. Antum lihat di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada meminta kepada kuburan, memuliakan kuburan, mengagungkan kuburan para wali. Dengan alasan apa? Dengan alasan tawassul kepada orang-orang soleh. Berdalil dengan beberapa ayat Al-Quran. Wabtagu ilaihil wasilah. Mintalah wasilah kepadanya. Atau carilah wasilah menuju Allah Azza wa Jalla. Jelas? Wadih? Ya. Dihafalkan ya ikhwan ya. Ya tullabul ilm, ayat-ayat yang seperti ini dihafalkan. Antum caranya belajar seperti itu ya. Dan masa-masa sekarang ini yang masa-masa keemasan. Kata Al-Hasan Al-Basri, at-ta'allum fi as-sighar kan naqshi 'ala al-hajar. Belajar di masa-masa kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Dia antum ketika belajar seperti ini antum hafalkan. Ketemu ayat 1 dihafalkan, 2 dihafalkan, ketemu juga hadis dihafalkan. Itu semua akan bermanfaat bagi antum semua ya. Kapan manfaatnya? Nanti. Ya. Kita juga dulu menghafal. Ya antum bayangkan sendiri lah ya, kalau seandainya dulu nggak serius belajar belum tentu berada di hadapan antum. Itu saja. Kaidahnya kayak gitu. Ya. Anda ndak punya ijazah. Ya, tanda lulus pesantren ndak punya. Tapi antum pikir sendiri ini saja. Kalau seandainya anak dulu nggak serius belajar, ya ndak mungkin di hadapan antum seperti ini. Orang yang serius belajar pasti akan berhasil di masa mendatang. Itu saja. Kita itu bukan orang-orang yang pintar, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang yang bersungguh-sungguh. Kalau mau dibilang pintar, cerdas, ya kita bukan orang yang cerdas. Namun kesungguh-sungguhan itu yang membuahkan hasil. Sehingga ketemu ayat yang seperti ini, apalagi ayat-ayat yang sifatnya asal yang sering disebutkan oleh para ulama, yang mukarrarah, berulang-ulang disebutkan di buku-buku para ulama, antum hafalkan. Jangan antum lewatkan. Hari berjalan begitu cepat. Tidak mungkin bisa balik lagi. Nah, waktu berjalan begitu cepat itu singkat ya ikhwan. Ya, singkat. Ana sampaikan kepada teman-teman yang belajar di Yaman. Nah bilang dari dulu awal, antum jangan terlena, semua antum jangan terlena. Nanti tiba-tiba suruh pulang, suruh mendadak pulang, antum harus siap. Nah seperti itulah gambarannya kita menuntut ilmu itu. Antum belajar hari ini, saat ini, bisa jadi nanti ada hal-hal yang menyebabkan antum untuk terputus dari istimrar fi talabil ilmi syar'i karena udzur dan yang semisalnya. Namun kalau antum ada keseriusan belajar untuk menghafal, untuk memahami, untuk memurojaah, itu semua akan bermanfaat bagi antum di hari kemudian. Kemudian yang keempat, annaha ghairu mahsuratin bi adadin muayyanan. Ini juga termasuk kaidah dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla.
bahwasannya nama-nama Allah Azza wa Jalla ghairu mahsurah bi'adadin muayyanin, tidak terbatas dengan jumlah tertentu, sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas hanya 99. Adapun klaim anggapan sebagian para ulama bahwasannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbatas hanya 99, ini pendapat yang lemah, dhaif. Itu pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Yang tepat dan yang benar, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas 99. Hadis yang menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99 itu bukan menunjukkan batasan. Tapi di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada 99 yang kalau seandainya orang yang menghafalnya maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu makna hadis tersebut, bukan menunjukkan pembatasan. Kalau seandainya kita mau taftish, mau mengecek ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW, la wajadna anna asma Allah Subhanahu wa taala aktsar min tis'atin wa tis'ina isman. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Al-hadits rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, bikulli ismin huwa laka, dengan segala nama yang Engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, nama yang Engkau namakan untuk dirimu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari kalangan makhlukmu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama yang Engkau turunkan dalam Al-Quran atau kitab-kitab yang lain. Aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang Engkau simpan dengannya pada ilmu ghaib yang ada pada dirimu. Asyahid pada lafaz aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang Engkau sembunyikan. Ista'sarta, Engkau sembunyikan atau Engkau simpan pada ilmu ghaib yang ada padamu. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah sebutkan, ada yang Allah ajarkan kepada para nabi, ada yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an, ada juga nama yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, simpan, hanya Dia saja yang tahu. Terbukti ketika Nabi kita Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa taala pada syafaatul uzma dengan pujian sanjungan yang belum pernah dilafatkan oleh Nabi SAW ketika di dunia. Itu semua diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu di arasatil qiyamah. Disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, beliau mengatakan min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa sahahu al-Albani fi sahih atau fi sahihah fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak dalilun ala anna hunaka asma'un lillahi ista'sara biha fi ilmi al-ghaibi indah. Ya. Hadis ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud pada sabda Nabi SAW aw ista'sara bihi fi ilmi al-ghaibi indak adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala simpan pada ilmu ghaib yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada nama yang disimpan pada ilmu ghaib yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala al-'Allamah al-Utsaimin, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala fi syarh Lum'atil I'tiqad, dalam kitab Lum'atil I'tiqad, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, wa ma ista'sarallahu bihi fi ilmil ghaibi indahu la yumkinu hasruhu walal ihatatu bihi. Lihat bahasanya beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, nama yang Allah Subhanahu wa taala simpan, yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan yang ada pada ilmu Allah, pada ilmu ghaib yang ada di sisi Allah Azza Jalla, la yumkin hasruhu wala al ihatatu bihi. Tidak mungkin dibatasi, tidak mungkin untuk bisa kita cakup,
kita tangkap semuanya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena itu masuk pada perkara ilmu ghaib. Difahami? Nah, dari sini ya ikhwan, diambil faedah oleh para ulama dalam bab al-asma was sifat, kita tidak diperbolehkan meniadakan suatu nama secara mutlak. Karena kita tidak tahu, gitu loh. Makanya kaidah yang dikatakan oleh para ulama, apabila suatu nama yang tidak datang dari Al-Quran, juga tidak datang dalam Al-Quran, dalam sunnah, tidak ditiadakan dalam Al-Quran, tidak ditiadakan juga dalam sunnah, maka sikap yang tepat terhadap nama tersebut adalah at-tawakkuf fi lafzihi wa tafsil fi ma'nahu. Tawakkuf dalam lafadznya, la nusbituhu wa la nunkiruhu. Wadih? Wa nastafsil fi ma'na, dan kita mentafsil dalam maknanya tadi. Misalkan contoh nama Allah Subhanahu wa taala, apakah memiliki nama Al-Qadim? Nama Al-Qadim. Hal nusbit lillahi al-ism Al-Qadim? Apakah ditetapkan nama Al-Qadim bagi Allah Azza wa Jalla? Naqul natawaqqaf fi lafzihi. Kita tawakuf dalam lafaz Al-Qadim ini tadi. Apakah Al-Qadim nama Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Maka jawabannya wallahu a'lam. La nusbitu lillah wa la nunkiruhu anhu. Tidak kita tetapkan, tidak juga kita ingkarkan. Difahami? Namun nastafsil fi makna. Kita rinci maknanya. Dilihat, kalau makna Al-Qadim di sini mengandung makna yang baik, maka kita tetapkan makna yang baik tersebut bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya makna yang diinginkan dari lafaz Al-Qadim terkandung makna yang buruk, maka kita ingkari. Tidak kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Jelas? Itu contoh. Faham Hundi? Irsyad. Ya. Wal jam'u baina hadza wa baina qawlihi fil hadits sahih, dan kompromi penjamaan antara ini, antara apa? Antara hadis wa ma ista'tsarallahu bihi fi ilmil ghaibi indah wa baina qawlihi fil hadits sahih, dan juga antara hadis yang sahih, yaitu inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Ada hadis yang menyebutkan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang ahsaha, menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Difahami ya ikhwan? Apa makna hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga? Apa makna hadis ini? Itu loh pembahasan kita. Itu maknanya. Jawabannya anna makna hadzal hadis, makna hadis ini, anna min asma'illahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Walaisal muradu hasra asma'ihi ta'ala bihadzal adad. Bukanlah yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah membatasi nama-nama Allah dengan bilangan seperti ini. Wa nadhiru hadza an taqul, dan yang semisal ini engkau katakan indi mi'atu dirhamin a'dadtuha lis sadaqah. Aku memiliki 100 dirham yang aku persiapkan untuk sedekah. Ada orang punya 100 dirham dipersiapkan untuk sedekah. Fala yunafi ayyakuna indaka darahim ukhra a'dadtaha li ghairi sadaqah. Maka yang demikian itu tidak meniadakan bahwasannya engkau memiliki ada dirham-dirham lain yang engkau persiapkan untuk selain sedekah. Ketika antum mengatakan indi mi'atu dirham, indi mi'atu dinar, aku punya 100 dirham, 100 dinar, ku persiapkan untuk sedekah. Apakah yang antum fahami bahwasanya duitnya antum cuma 100 dinar atau 100 dirham? Jawabannya tidak.
Bisa jadi antum punya duit yang lain. Ketika antum mengatakan, aku punya 100.000 yang kusiapkan untuk sedekah, apakah difahami di situ bahwasannya uang antum cuma 100.000 saja? Jawabannya tidak. Bisa jadi antum punya duit lain. Difahami? Punya duit lain yang antum simpan untuk makan, untuk beli ini, beli itu. Yang 100.000 tadi khusus untuk sedekah. Demikian juga dalam hadis ketika Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Lafaz tersebut, kata para ulama, bukan menunjukkan batasan, namun cuma sekedar menunjukkan berita bahwasannya di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang 99. Siapa yang mau menghitungnya cuma 99 saja, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bukan berarti nama Allah Subhanahu wa taala khusus cuma 99. Ingat bahasanya. Bukan berarti nama Allah khusus cuma 99. Tapi lebih dari 99. Ada nama-nama yang tidak kita ketahui, tidak terbatas. Dan kalau antum kaji, antum lihat hadis-hadis Nabi SAW, tentu akan kelihatan lebih. Dalam beberapa hadis ada. Demikian juga dalam Al-Quranul Karim. Walih. Ada yang hafal di antara asma'ullah subhanahu wa ta'ala 99. Ya. Ini yang bisa menghafal bagus. Qala al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala fil qawaid al-muthlah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin dalam al-qawaid al-muthlah. Walam yasihha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhil asma'. Dan min babil faedah, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penentuan nama-nama tersebut. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan, menjelaskan keterangan apa saja sih nama 99 itu. Difahami? Ketika Rasul menyebutkan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan urutan 99. Difahami? Sehingga 99 itu apapun namanya, intinya 99 di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kalau dihafal maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun ya ikhwan, maksud ahsaha bukan semata-mata menghafal, tapi dia menghafalkannya, dia mentadaburnya, dan dia mengamalkan kandungan dari nama-nama tersebut. Yang paling terpenting ya ikhwan, disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menyebutkan setiap pembahasan al-asma wa sifat, ini kitab bagus ya ikhwan, kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di buku tersebut ketika membahas nama misalkan Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, nama Al-Malik, nama Al-Alim, dan yang seterusnya. Ketika beliau menyebutkan di nama tersebut, pada akhir pembahasan sering beliau mengatakan faedah maslakiyah. Ada faedah berkaitan dengan maslak, adab. Disebutkan contoh beliau misalkan nama Al-Alim. Bukan semata-mata ikhwan, antum cuma tahu, oh sudahlah Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Alim. Maknanya Maha melihat. Tapi di situ ada samarah. Ini yang paling penting. Ketika kita belajar mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting itu tadi antum mengilmui al-athar. Mengilmui asar. Sehingga kata para ulama, ada enggak di sini? Kata para ulama, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita tetapkan yang pertama namanya sebagai nama Allah Azza wa Jalla. Ya enggak? Yang kedua kita tetapkan sifat dari nama tersebut sebagai sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, kita tetapkan al-asar, pengaruh dari nama tersebut. Contoh, Al-Alim. Al-Alim kita tetapkan sebagai nama bagi Allah Azza wa Jalla. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, ada makna sifat yang terkandung di nama Al-Alim. Apa itu? Al-Ilm, sifatul ilm. Allah berilmu. Kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Namun yang paling penting dalam mempelajari al-asma wa sifat adalah asar. Apa asarnya? Nah, asar ini yang paling penting.
Itulah buah dari belajar al-asma wa sifat. Asarnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu faedah maslakiyah tadi, beliau menyebutkan, kalau engkau tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla berilmu dan maha berilmu, mengetahui segala sesuatu, maka membuahkan sekian banyak buah hasil. Di antaranya, engkau akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui aktivitasmu dari segala keadaan. Ya enggak? Yang kedua, engkau akan tegar, akan kokoh dalam kehidupan. Kenapa ya ikhwan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui hambanya. Sehingga apapun segala yang terjadi yang Allah tetapkan pada hamba tersebut, antum terima saja. Itu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Dia tahu mana yang terbaik untuk antum. Dia tahu mana yang terbaik untuk kita, yang Allah pilihkan untuk kita. Ya ikhwan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seorang hamba di muka bumi ini tadi, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagiannya masing-masing. Semuanya pasti bermanfaat bagi orang tersebut, tinggal dia mau menjalaninya ataukah tidak. Jangan antum anggap apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, ujikan pada seorang hamba adalah sesuatu yang sifatnya azab bagi hamba tersebut. Tidak. Terkadang apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada hamba tersebut adalah sesuatu yang tujuannya untuk mengangkat hamba tersebut. Antum bisa bayangkan Yusuf alaihissalam. Ya. Ada faedah dari Syekh Nu'man Al-Watar, hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, jangan engkau merasa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirimu, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang menghinakan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang ada pada dirimu dengan tujuan Allah ingin mengangkat derajatmu di hari kemudian. Contoh Yusuf alaihissalam ya ikhwan. Antum bisa bayangkan perjuangan penderitaan yang dialami Yusuf alaihissalam. Dia harus terpisah dari bapaknya. Hampir saja mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Yusuf difitnah, terpenjara. Namun subhanallah, di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat Yusuf alaihissalam. Nah, dari sini bisa diambil faedah yang terpenting bagi kita semua adalah kesungguh-sungguhan, keseriusan dalam kehidupan ini tadi. Kita tidak tahu mana takdir kita, baik atau buruk, sukses atau tidak. Yang terpenting bagi kita adalah bisa menjalani kehidupan ini tadi dengan cara yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang perlu diperhatikan baik-baik ikhwan. Kemudian juga contoh misalkan nama Ar-Rahman, terkandung sifat rahmah. Kalau antum tahu, faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, maka akan membuat kita termotivasi. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, rahmat Allah sangat luas, sehingga dia tidak akan putus asa di muka bumi ini tadi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, qala al-Utsaimin rahimahullah taala fil qawaid al-muthla wa lam yasihha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhihi al-asma' wal hadits al-marwi anhu fi ta'yinha dha'ifun. Ya. Hadis yang diriwayatkan tentang ta'yinnya tersebut dhaif. Ya. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Bari, atau qala Ibnu Taimiyah fil Fatawa, ta'yinuha laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittifaqi ahli al-ma'rifah bi hadithihi. Pentakyinan tersebut bukan termasuk kalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kesepakatan ahlul ma'rifah bi hadis, dengan kesepakatan ahlul ma'rifah, orang yang mengerti tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiyah. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah? Hah? Mandi? Kita punya enggak? Darul Hadis ini kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ada? Yakin antum?
Pernah lihat, yakin nggak? Saya butuh yakin. Yakin, Irsyad. Pertanyaan berikutnya, berapa jilid? Berapa? Irsyad. Faza tahu? Antum gimana? Jangan jadi alasan sibuk pegangan cangkol, skop, antum nggak pegangin kitab ya. Lihat kitab, buku. Anak kemarin ketika ke Yaman, ke Fuse itu, di antara tempat rekreasi anak jalan itu maktabah. Anak masuk maktabah, toko-toko jualan buku, masuk, ya ngelihat. Indah ya kawan, ya. Masuk ke toko buku tuh, toko kitab itu saja udah antum melihat kitab ini, mengenal. Itu ilmu dan wawasan. Ya. Wawasan. Sangat penting ya kawan. Antum mengetahui buku-buku yang matbu'ah. Ya. Berapa jilid, judulnya, tabaannya. Penting. Itu ilmu tambahan untuk antum. Ya. Apalagi nanti antum menjadi calon-calon dai, calon-calon ustadz yang antum butuh wawasan. Jangan sampai antum bilang Majmu' Fatawa itu ada 3 jilid. Majmu' Fatawa apa 3 jilid? Nah, misalkan seperti itu kan. Jadi antum punya wawasan kitab, wawasan buku, ya. Sehingga anak ada 37 jilid. Kalau kurang, antum tanggung jawab. Ya. 37 jilid. Itu anak beli di Mekah di umroh pertama anak sekitar tahun 2008. Awal-awal. Ya, awal 2008. Jadi waktu itu ana dikasih uang sama seorang syekh namanya Syekh Jasir Al-Aid. Beliau ngasih anak duit waktu itu 1.000 rial. Udah lama kenal sih. Kemudian untuk beli kitab dikawannya sama dia ke maktabah. Lalu waktu itu anak beli Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dan Ad-Durar As-Saniyah. Untuk Durar Saniyah dan beberapa kitab yang lain, qadarullah ma syafa'al, kitabnya tidak sampai Indonesia. Entah apa kececer di bandara Jeddah sama handlingnya tidak termasuk atau mungkin gimana, intinya ketika transit di Malaysia kitab tidak ada satu kardus. Untuk Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah anak kirim melalui kargo pesawat. Ya, sampailah ke Palembang ini tadi. Itu sejarah kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ya ikhwan, kitab Majmu' Fatawa, kitab yang ada di Darul Hadis yang di dalam itu tadi, ya. Itu kitab walaupun tidak banyak ya, tapi lumayan untuk menambah wawasan. Kitab itu bekal bagi penuntut ilmu. Kalau istilah Syekh Mukbil pernah bilang sama Ali Abdullah Saleh, kata Syekh Mukbil, antum ingin ana pergi dari Damaj, ana akan pergi dari Damaj, keluar dari Yaman. Ana tidak ada butuh lagi dengan Yaman, dengan harta yang ada di Yaman, kecuali kitab. Ana ahmil kutubi, paling kitab saja yang ana bawa. Demikian juga Syekh Hamad Al-Ansari, beliau pernah keluar atau safar, tidak ada yang dibawa oleh beliau kecuali kitab. Kitab itu penting ya ikhwan. Ya, jadi kalau anak pribadi, sesusah apapun hidup antum, jangan antum menjual kitab. Itu saja. Kitab itu senjatanya antum. Kemudian kata Syekh, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fil fatawa ta'yinuha laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittifaqi ahli al-ma'rifah bi hadithihi. Ta'yin, penentuan nama-nama tersebut bukan berasal dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dengan kesepakatan ahlul ma'rifah bil hadis. Qala Ibnu Hajar rahimahullah taala, "Laisatil illa 'inda syaikhain al-Bukhari wa Muslim, tafarrada al-Walid faqad." Bukanlah cacatnya adalah bersendirinya Al-Walid ibnu Muslim saja pada riwayat Bukhari dan Muslim. Balil ikhtilaf fihi wal ittirab, bahkan ada ikhtilaf pada hadis tersebut, ada juga ittirab. Wa tadlisuhu, ada tadlisnya dia, wa ihtimalul idraj, dan juga ada kemungkinan idraj, mudraj. Tsumma sarada al-Utsaimin rahimahullah taala mastaqsahu min asma'illahi taala min fil kitab wa sunnah wa nuridu huna ma awradahu min as-sunnah liyahfadhahu al-mubtadi'. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin membawakan apa yang beliau sudah kumpulkan, beliau hitung-hitung dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kami bawakan di sini apa yang telah dibawakan oleh Syekh dari sunnah, ya, untuk bisa dihafal bagi para pemula. Di antara nama-nama tersebut apa? Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayy, Ar-Rabb, Ar-Rafiq, As-Subbuh, As-Sayyid, Al-Syafi, Al-Tayyib, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Watr, Al-Witr, Al-Mannan. Wa min asma'illahi ta'ala ma yakunu mudhafan mithlu Malikul Malik, Dzul Jalali wal Ikram. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun pembahasan wayan bagi an ta'lam fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya besok pagi insyaallah ta'ala ya. Naktafi bihadzal qadar.